Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrawati. Di sini saya akan menjelaskan beberapa studi kasus dari kasus berikut ini. Hasil studinya adalah sebagai berikut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu kasus 2, yaitu kren proyek kereta cepat di Mataram, Jakarta roboh timpa pekerja. 4 pekerja dikabarkan meninggal dunia tertimpa kren yang mengangkat beton dalam proyek. Proyek jalur ganda kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan Mataram, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu 4 Februari 2018. Kren itu roboh sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kejadian berawal saat proses pengangkatan beton diduga karena posisi tidak sesuai, kren roboh dan menimpa para pekerja yang tengah membangun jalur ganda kereta cepat tersebut. Oke. Yang pertama ada rumusan masalah. Rumusan masalah berawal dari faktor manusia, terdiri dari kurangnya pelatihan dan kompetensi. Pertanyaannya, apakah operator kren dan pekerja lain di lokasi proyek memiliki pelatihan yang memadai? Kecelakaan bisa terjadi jika operator tidak memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup tentang pengoperasian kren dengan aman. Kelelahan atau kurang fokus. Kecelakaan bisa disebabkan oleh kelelahan, stres, atau kurang fokus yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang buruk atau tidak waspada terhadap bahaya. Kesalahan manusia, ini faktor yang paling utama sih. Kesalahan manusia dalam menilai berat atau distribusi beban atau dalam mengambil keputusan saat mengoperasikan peralatan berat. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan terdiri dari kondisi cuaca, angin kencang, hujan, atau kondisi cuaca ekstrim lainnya bisa mempengaruhi stabilitas kren, terutama ketika mengangkat beban berat. Selanjutnya, kondisi tanah. Jika kondisi tanah tempat kren berdiri tidak stabil atau terlalu lunak, hal ini bisa menyebabkan kren bergeser atau roboh ketika sedang mengangkat beban. Selanjutnya, lingkungan sekitar. Ada bangunan atau infrastruktur yang berdekatan dapat mempengaruhi ruang gerak kren atau mengganggu operasionalnya. Yang ketiga adalah faktor peralatan. Kondisi peralatan. Apakah kondisi kren yang digunakan dalam kondisi baik? Kegagalan mekanis seperti kerusakan pada bagian hidrolik atau masalah pada sistem pengangkatan dapat menyebabkan kren roboh. Selanjutnya, perawatan. Apakah kren dan pendukung lainnya mendapatkan perawatan rutin yang diperlukan untuk memastikan fungsionalnya? Peralatan yang tidak dirawat dengan baik lebih rentan terhadap kegagalan. Spesifikasi kren. Apakah kren yang digunakan sesuai dengan kapasitas dan spesifikasi untuk beban yang diangkat? Menggunakan kren yang tidak sesuai dengan beban dapat mengakibatkan risiko kecelakaan. Yang keempat adalah faktor metode. Faktor metode terdiri dari operasional prosedur atau SOP. Apakah SOP, standar operationing prosedur yang jelas, dan apakah semua pekerja mematuhinya? Penyimpangan dari prosedur yang telah ditetapkan bisa menyebabkan insiden. Yang selanjutnya, perencanaan yang tidak tepat. Kurangnya perencanaan yang matang, seperti tidak memperhitungkan faktor angin, berat beban, dan jarak pengangkatan bisa menyebabkan kren kehilangan keseimbangan. Selanjutnya, koordinasi tim. Apakah ada koordinasi yang baik antara tim di lapangan? Komunikasi yang buruk antar operator kren dengan pengawas dan pekerja lainnya bisa menyebabkan tindakan yang tidak sinkron dan mengakibatkan kecelakaan. Kesimpulan dari rumusan masalah yang sudah saya buat adalah penyebab insiden kren roboh kemungkinan besar merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor yang telah dijelaskan sebelumnya. Misalnya kondisi kren yang kurang prima atau faktor peralatan, ketidakpatuhan terhadap prosedur pengangkatan atau faktor metode maksudnya, serta mungkin ditambah kondisi lingkungan yang tidak mendukung. Untuk mengurangi risiko kejadian serupa di masa depan atau masa yang akan datang, pentingnya untuk memperhatikan pelatihan dan kompetensi pekerja, kondisi lingkungan dan peralatan, serta penerapan dan pengawasan yang ketat terhadap
metode kerja yang aman. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang saya gunakan. Sepertinya nomor 1 yang pertama adalah observasi langsung, yaitu tim investigasi datang ke lokasi kecelakaan untuk melihat dan mendokumentasikan kondisi lingkungan, peralatan yang terlibat dan bukti-bukti fisik lainnya. Observasi ini juga dapat mencangkup rekonstruksi kejadian untuk memahami bagaimana insiden terjadi. Yang kedua, wawancara dan kuesioner. Melakukan wawancara terstruktur atau semi-terstruktur dengan individu yang memiliki pengetahuan langsung tentang insiden, insiden atau saksi mata, pekerjaan yang terlibat, operator crane, supervisor, dan pihak-pihak lain yang terkait. Kuesioner juga digunakan untuk mengumpulkan data dari banyak responden terkait kondisi kerja, peralatan, persepsi terhadap prosedur keselamatan. Yang ketiga adalah analisis dokumen dan catatan. Tim investigasi datang ke lokasi kecelakaan untuk melihat dan mendokumentasikan kondisi lingkungan, peralatan yang terlibat, dan bukti-bukti fisik lainnya. Observasi ini juga dapat mencangkup rekonstruksi kejadian untuk memahami bagaimana insiden terjadi. Yang keempat, fotografi dan videografi. Mengambil foto dan video dari lokasi kejadian, peralatan yang rusak, dan lingkungan sekitarnya. Gambar visual ini digunakan untuk analisis lebih lanjut dan untuk digunakan sebagai bukti dalam laporan investigasi. Selanjutnya, yang kelima adalah pengukuran dan pengujian teknis. Melakukan pengukuran fisik di lokasi seperti pengukuran stabilitas tanah, sudut kemiringan crane, atau pengujian kekuatan material. Pengujian teknis pada bagian crane yang rusak juga bisa dilakukan di laboratorium untuk mengetahui penyebab kerusakan. Yang keenam, analisis dan historis. Menggunakan database atau arsip kecelakaan sebelumnya untuk mencari pola atau kesamaan dengan insiden yang sedang dianalisis. Dalam histori ini bisa membantu dalam mengidentifikasi penyebab umum dan mengembangkan rekomendasi pencegahan. Selanjutnya yang ketujuh adalah analisis video dan CCTV atau rekaman lainnya. Memeriksa rekaman CCTV atau video lain yang mungkin ada di lokasi kejadian untuk memahami urutan kejadian dan tindakan pekerja sebelum, selama, dan setelah insiden terjadi. Kesimpulan yang dapat saya tarik dari uraian teknik pengumpulan data adalah kombinasi dari berbagai teknik pengumpulan data yang memberikan gambaran menyeluruh tentang faktor-faktor yang menyebabkan kecelakaan. Data terkumpul kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi penyebab utama dan memberikan rekomendasi pencegahan insiden serupa di masa depan. Pendekatan ini memastikan bahwa analisis mencangkup semua aspek yang relevan mulai dari faktor manusia hingga kondisi teknis peralatan. Yang ketiga, hierarki pengendalian risiko. Yang pertama ada eliminasi. Eliminasi merupakan cara untuk menghilangkan bahaya, yaitu mengganti metode konstruksi yang memerlukan pengangkatan beban berat dengan crane dengan metode yang tidak memerlukan crane sama sekali. Seperti menggunakan metode pracetak atau precast di pabrik dan hanya melakukan pemasangan di lokasi. Dengan ini risiko terkait operasi crane dihilangkan sepenuhnya. Maksudnya seperti puzzle ya. Jadi di pabrikan itu sudah berbentuk puzzle, jadi nanti di tempat kerja tinggal menyatukan puzzle tersebut. Selanjutnya yaitu substitusi atau mengganti bahaya. Mengenai crane yang lebih tua dan berisiko dengan model yang lebih baru, yang mengganti crane yang lebih tua dan berisiko dengan yang lebih baru yang memiliki fitur keselamatan lebih canggih dan stabilitas lebih baik, atau menggunakan jenis peralatan perangkat lain yang lebih aman dan sesuai dengan kondisi lapangan. Yang ketiga, rekayasa teknik yang dapat saya bayangkan. Yang pertama ada memasang sensor stabilitas pada crane yang dapat memberikan peringatan dini jika ada potensi ketidakstabilan. Yang kedua, memperkuat fondasi di tempat crane diposisikan untuk memastikan tidak ada pergerakan atau pergeseran tanah yang bisa menyebabkan crane roboh. Menggunakan sistem pemantauan real time untuk terus mengevaluasi kondisi crane dan beban yang diangkat sehingga tindakan dapat diambil sebelum terjadi kecelakaan. Yang keempat, pengendalian administrasi. Yang pertama ada menyusun dan menetapkan SOP yang lebih ketat mengenai pengoperasian crane
untuk prosedur keselamatan khusus untuk setiap tahap operasi. 2. Mengatur jadwal kerja agar operasi kren hanya dilakukan dalam kondisi cuaca yang baik dan memastikan semua pekerja memahami dan mengikuti prosedur keselamatan. 3. Melakukan audit keselamatan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap SOP dan keselamatan operasional. Dan yang keempat, menetapkan pelatihan keselamatan berkelanjutan untuk semua pekerja, terutama yang terlibat langsung dengan operasi kren. 5. Alat pelindung diri atau APD. 1. Mewajibkan penggunaan helm keselamatan, rompi reflektif, dan sepatu pengaman bagi semua pekerja di area kerja. Selanjutnya, menyediakan APD yang sesuai dengan operator kren seperti sarung tangan anti getar, kacamata pelindung, dan perlindungan pengendaraan. Yang ketiga, pastikan bahwa semua pekerja menggunakan APD yang sesuai dengan risiko yang ada di tempat kerja. Yang keempat, hubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ini hubungan terkait mitigasi risiko. Yang pertama ada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di sana terdapat kalimat yang menyatakan bahwa pengusaha diwajibkan untuk menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman dengan menghilangkan sumber bahaya yang dapat mengancam keselamatan kerja. Ini mencangkup upaya menghilangkan bahaya yang ada, sehingga eliminasi merupakan pendekatan yang paling sesuai dengan prinsip undang-undang ini. Selanjutnya, substitusi mencerminkan kewajiban untuk meminimalkan risiko dengan mengganti metode atau peralatan yang berbahaya dengan alternatif yang lebih aman, sesuai dengan tuntutan undang-undang untuk menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja. Selanjutnya, pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, yaitu pengusaha harus memberikan instruksi pelatihan dan pengawasan untuk memastikan keselamatan kerja, pengendalian administrasi, dan mencangkup pelatihan dan prosedur kerja sesuai dengan ketentuan ini, dengan memastikan pekerja dilengkapi dengan pengetahuan dan diperlukan untuk bekerja dengan aman. Selanjutnya, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-undang ini mengharuskan pengusaha untuk menerapkan tindakan pencegahan dengan cara modifikasi atau merekayasa kondisi kerja untuk menghilangkan atau mengurangi risiko kecelakaan. Rekayasa teknik yang melibatkan perubahan pada peralatan atau lingkungan kerja langsung mendukung kewajiban ini. Selanjutnya, pasal 3 ayat 1 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 adalah APD adalah langkah terakhir dalam hierarki pengendalian risiko dan merupakan kewajiban pengusaha untuk menyediakan di tempat kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengamanatkan bahwa APD harus disediakan oleh perusahaan dan digunakan oleh pekerja sebagai bentuk pelindungan langsung terhadap bahaya yang tidak dapat dieliminasi atau dikurangi dengan metode lain. Terima kasih. Berikut presentasi yang dapat saya sampaikan. Selamat menyaksikan.